Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di channel Smart Superstore. Kali ini saya bukan mau unboxing produk atau mereview produk, tapi saya mau berbincang-bincang dengan tamu yang saya bilang sih jauh nggak jauh, deket nggak deket. Nah, tapi beliau sudah hadir di sebelah saya. Beliau adalah Habib Umar bin Yahya. Masya Allah. Gimana Bib? Sehat Bib? Sehat, alhamdulillah Bang Alex. Kemarin Sehat. 40 hari kemana Bib? Kita nggak ketemu Bib. Alhamdulillah kemarin Ana dari Tarim kemarin habis daurah pesantren kilat, kalau bahasa kitanya tuh 40 hari di sana. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi gini teman-teman ya, kita mau berbincangnya santai Bib ya. Iya, Kita santai nggak mau aja. terlalu kaku, kita mau ngobrol kayak ya, kalau kita kayak seperti kita nggak bikin video Bib ya. Iya. Mau nyantai aja ya, Nyantai walaupun aja. kita nyantai bikin video ya. Iya, sambilan. Sambilan. Sambilan aja. Aduh, gini Bib, saya mau tanya nih Bib, banyak tuh teman-teman yang khususnya di dunia kerja ya, itu kita ajak untuk ngaji ya, itu agak susah. Cuman ada yang mau tapi dia malu gitu. Malu. Iya malu. Jadi gini, saya nggak pernah sholat gitu kan. Banyak kan gitu kan. Betul. Padahal kita ajak ngaji itu biar dia nantinya akan sholat gitu tujuan. Tapi karena dia nggak pernah sholat jadi malu. Itu gimana Bib? Teman-teman yang seperti itu biar ini teman-teman yang nonton nanti yang ngerasa dirinya belum sholat nih, biar dia bisa sholat gitu Bib. Atau mungkin ibadah yang lain, ngaji juga boleh kan. Nah gitu Bib, ya, lebih baik lah dari yang sebelumnya gitu Bib. Betul. Jadi gini Bang Alex. Setiap orang ini memiliki hidayah masing-masing. Itu yang pertama. Kita itu juga tidak bisa dalam mengajak seseorang itu kita mengharuskan dia harus ikut atau enggak. Semua balik lagi pertama itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan niat dari orangnya masing-masing. Makanya Imam Haddad pernah bilang salah satu tanda daripada hijrah kita ini, hati kita ini mau hijrah menuju Allah, adanya dorongan yang kuat di dalam diri kita nih untuk berubah, untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus ada dorongan dulu yang kuat. Dengan dorongan yang kuat, nah jadi makanya teman-teman Bang Alex itu nanti kita kasih tahu punya dulu dorongan yang kuat di dalam hati. Saya kepengen dekat sama Allah, saya kepengen beribadah sama Allah, saya kepengen sholat, saya kepengen ngaji. Dia harus memiliki dulu nih dorongan yang kuat dalam dirinya. Nah nanti dengan dorongan yang kuat itu nanti akan mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terus kemudian yang kita harus pahami juga, yang tadi Bang Alex bilang ada orang tapi mau datang tapi malu. Nah, malu di sini kita harus garis bawahi. Ada yang bilang kan malu sebagian daripada iman. Nah, malu ini kalau saya pribadi membagi dua. Malu itu kalau malu berbuat kebaikan, berarti malunya jangan diturutin. Tapi kalau malunya berbuat maksiat, contoh mau gibah, mau Wah, itu mah ataupun, kayak nggak malu tuh, Bib, itu harus banyak malu gitu. Nah, makanya jangan salah tempat dalam malunya. Iya. Kalau salah tempat dalam malunya, itu nanti berabe jadinya. Jadi salah juga kita akan dapat ini. Jadi tugas kita sih tetap tuh bilangin sama teman-teman Bang Alex. Nah, kita semua orang kita bilangin kita ini harus memiliki dorongan kuat. Jadi kalau seseorang tuh udah mulai ada nih, Bang Alex pernah nggak ngalamin ngomong dalam hati gitu, saya mau sampai kapan begini, saya mau sampai kapan nggak sholat, saya mau sampai kapan nggak ngaji. Pernah nggak ngalamin itu? Sebenarnya kalau di dunia kita dalam kerja ya Bib, ya normalnya orang pernah. Cuman ya kalau dari hati mau bergerak tanpa ada yang ngajak itu kayaknya agak susah. Nah, itu bagus tuh. Iya, jadi kita ngerasa nih, wah ibadahnya kurang, sholatnya kurang, macam-macam kurang. Tapi ya karena faktor nggak ada yang ngajak itu. Nah, jadi sebenarnya itu yang bikin kita kurang termotivasi gitu loh. Oh, jadi masih mengandalkan orang lain. Iya. Padahal sebenarnya teorinya sama Bang Alex. Contoh, orang tuh udah mulai gini, aduh kepengen makan gitu. Cuma sekarang Kepengen makan tapi nggak nunggu orang ngajak, tapi kalau udah lapar dia cari sendiri. Iya. Jadi maksudnya apa?
hidayah pun harus dikejar. Harus dikejar. Jangan kita mengandalkan orang lain. Nah, banyak kan dari sekarang kan tempat-tempat baik kan sudah banyak. Masjid banyak. Majelis taklim banyak. Musola banyak. Nah, tinggal datang. Sebenarnya Bang Alek, kalau saya analisa dulu, kenapa orang itu malu? Itu karena mereka sudah cepat ngambil kesimpulannya. Nih, saya kasih contoh nih ya. Contoh, Bang Alek pernah nggak waktu itu baru pertama kali masuk kerja? Pernah nggak? Apa langsung nyaman? Apa langsung enak? Ya enggak lah. Enggak. Kalau dunia kerja enggak seperti enggak, itu. Enggak dong. Awal datang pasti kan agak beradaptasi. Orang-orang baru. Ya kalau mungkin yang ketemu kebetulan yang baik-baik ya. Kalau ketemunya yang nggak sesuai kan gimana? Ya. Kita adaptasi kan, menyesuaikan. Nah, sebenarnya teori itu sama. Ketika orang memulai sesuatu, itu sudah pasti nggak enak dulu. Harus adaptasi dulu. Cuma terkadang orang baru mulai sholat sekali, dia sudah nggak nyaman, dia jalan. Atau dia misalkan datang ke pengajian, baru sekali, dia tidak nyaman, jalan. Tapi ketika ketika menemukan sesuatu yang tidak nyaman, kita akan selalu mencoba cari cara supaya kita bisa masuk beradaptasi dan kita cari teman di situ yang nyambung. Begitupun kalau mau hijrah. Jangan bahasanya itu mungkin cengeng. Jangan cengeng gitu. Baru datang ketemu yang nggak enak misalkan di majelis atau ketemu yang nggak enak di masjid atau terus langsung jalan gitu. Lama ya. Iya, apalagi ngajinya lama atau ngaji lama ini. Jadi jangan seperti itu. Kita belajar dari kita ketika kita tuh mencari hal-hal yang dunia, kita bertahan. Pertanyaannya malah saya mau nanya balik sama Bang Alek. Ketika Bang Alek kerja menemukan sesuatu hal yang tidak enak, apa alasan Bang Alek itu bertahan? Ya karena belum ada alternatif buat pindah. Alternatif belum pindah dan yang paling utama sebenarnya Bang Alek butuh uang. Iya butuh uang. Karena kan butuh uang, bener. Butuh pencarian. Nah, begitu juga orang yang sedang mau berhijrah ke jalan Allah, kalau mereka niatnya mencari ridho Allah, ada yang mereka butuhkan. Makanya dalam berhijrah itu harus ada sesuatu yang mereka tuju, yang mereka butuhkan. Nah, jadi harus memandang hijrah ini nih sesuatu hal yang kita butuhkan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak enak, maka kita akan bertahan gitu, Bang. Dan terus beradaptasi dan mencari terus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Bang Alek. Gambaran gampangnya. Jadi jangan gampang menyerah. Iya. Tapi sekarang ini banyak ya, Bib, dari teman-teman juga selain tadi malu itu kadang kita ajak ngaji itu banyak banget alasan. Tapi di sisi lain, kalau kita ajak yang urusannya dunia, itu cepet datangnya. Contohnya, suruh ngaji, ada acara gini-gini. Begitu misalkan kita mau jualan ini nih, ada duitnya nih, cepet langsung datang ke rumah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya orang-orang seperti itu tuh emang dia lebih mikirin dunianya kali ya, Bib ya. Oh, kalau kita mungkin berpikir lebih bijaksana sedikit, Bang Alek. Allah memberikan rezeki kepada semuanya. Termasuk orang yang nggak rajin ibadah. Semuanya, mau dia ahli maksud, semua dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak memberikan kenikmatan beribadah, kenikmatan sholat kepada semuanya. Jadi sholat, ngaji atau hal-hal yang bersifat mendekatkan diri sama Allah, zikir, itu adalah sesuatu hal rezeki yang khusus yang dikasih sama Allah. Jadi sebenarnya orangnya itu dipilih, Bang Alek. Tetap itu dalam pilihan Allah gitu. Karena tidak bisa seseorang itu datang menuju tanpa daripada izin Allah gitu. Jadi kita harus lebih mengistimewakan nih. Jadi insya Allah mudah-mudahan orang yang memang alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah terus sampai nanti kita wafat. Orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk dia bisa istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam ngaji, taklim, istiqomah dalam sedekah dan semua hal yang diridhoi Allah. Nah, itu insya Allah berarti kita sudah dipilih sama Allah untuk masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memberitahu ke orang-orang kalau ini adalah sesuatu hal yang memang Allah takdirkan, Allah izinkan kita berada di dalam kebaikan ini gitu. Jadi orang-orang itu harus semangat dalam kita menuju hal-hal yang diridhoi Allah seperti ini gitu, Bang Alek.
Jadi jangan kita berpikir, oh kenapa kok mereka susah? Jawabannya karena memang Allah belum memberikan kekuatan buat dia. Jadi kita harus selalu mendoakan untuk mereka supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya kita sebagai umat Islam. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini yang merasa nih ibadahnya belum bagus ya maksudnya. Kita kan juga belum bagus. Iya, maksudnya. Kita juga belum bagus ibadahnya. Ya. Dalam hal yang wajib lah, Bib, terutama ya. Ya intinya kita ngumpul di tempat yang baik. Insya Allah ketularan jadi baik. Iya, tapi sebenarnya Bib ya, kalau kayak gitu tuh, kalau kita mau mengajak itu sebenarnya nggak masalah ya, pantas saja ya. Dalam artian, maksudnya mau mengajak cuma misal kita juga masih banyak dosa, masih kurang ilmu gitu maksud Bang Alek? Iya, maksudnya gini, dalam artian, lu sholat lu sini, main mulu gitu kan. Iya. Nah, kayak itu sebenarnya secara etika itu kan bagus nggak sih Bib kayak gitu Bib? Sebenarnya tugas mengajak kebaikan itu tugas kita semua. Bukan tugas ulama, bukan cuma tugas ulama, bukan. Nah, makanya kita harus tahu dalam mengajak kebaikan, ketika kita ditolak, kita udah dapat kebaikan. Yang penting ketika kita ngajakin, jangan kita gedek sama orang itu. Nah, kalau udah jaga, susah udah jaga. Nah, akhirnya kita jadi dosa. Kita kesel malah kita dapat dosa ya. Ngajak. Apa kan dibilang, kita harus mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita harus mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Ingatin, cuma memang yang harus dirubah mungkin kalau kita gagal dalam mengajak orang, kita harus merubah mungkin caranya kurang pas gitu Bang Alek. Nah, jadi kita juga dalam mengajak ini harus mungkin lebih menyentuh hati mereka gitu biar jadi ada nggak tips buat teman-teman nih yang mungkin sudah ibadahnya bagus nih di sekeliling mereka nih, lingkungan kerja yang mungkin mereka lihat nih kurang bagus, biar sama-sama ngikut mereka gitu, Bib. Ada tipsnya nggak, Bib? Kalau teman-teman mungkin ya, karena kan kita sebenarnya mengajak kebaikan orang itu di sisi lain kita dapat pahalanya, di sisi lain kan kita menyelamatkan orang itu biar nggak fokus ke dunianya, Bib. Iya, betul. Dan kalau dibilang tips, yang pertama memang kita tuh memang disuruh dakwah. Disuruh dakwah ini maksudnya dakwah itu apa? Dakwah itu merubah pikiran orang, merubah cara berpikir seseorang yang tadinya mereka jauh dari Allah menjadi dekat sama Allah. Nah itu memang tugas kita semua. Tugas kita semua. Nah, jadi kalau tipsnya adalah kita yang pertama ya kita harus menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan hati mereka yang mereka terima kayak gitu. Pak Ustadz ya. Oh kayak Pak Ustadz lo begitu deh. Ya kan kayak gitu biasanya orang kita kasih tahu nih yang baik, dikiranya kita sok pinter gitu. Kalau dibilang kayak Pak Ustadz kita bilang amin gitu. Mudah-mudahan jadi gitu ya. Dan dalam dakwah yang penting istiqomah, kita ajakin terus. Kita nggak tahu di ajakan kita yang keberapa mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi dakwah ini bukan hal yang cuma sesaat, tapi continue terus sampai nanti kita wafat. Kita harus sering-sering mengajak orang ke jalan Allah. Jadi nggak boleh jenuh, Bang Alek. Karena kalau Anda pribadi punya pengalaman ketika kita ngajak orang misalkan di tahun berapa 2022 misalkan kita ngajak satu orang itu sholat gitu. Ayo fulan kita sholat gitu kan. Oh enggak, kita nggak mau gini. Ntar dulu, Habib duluan gini. Iya, yang ya kan begitu. Alasan. Tapi kan kita ketika itu ingat satu hal. Ini yang kadang-kadang kita mungkin kurang terapkan ya. Tapi ini jadi bahan kita supaya besok-besok ini kita harus terapkan. Setelah penolakan itu, jangan kesal yang pertama. Yang kedua, doain. Nah, ini tips paling luar biasa. Doain ya Allah, mudah-mudahan nanti dia diberikan hidayah. Apa yang terjadi Bang Alek? 2022, 2023 kita nggak ketemu. 2024 Toto udah rajin sholat di masjid. Berarti apa? Kebaikan, kebenaran yang disampaikan dengan niat yang ikhlas mencari ridho Allah, mungkin tidak saat itu mereka terima. Tapi insya Allah kebenaran itu akan sampai pada dirinya di waktu yang pas. Jadi jangan pernah jenuh Bang Alek. Karena doa itu ya. Kadang orang berpikirnya kan, saya doa, misalkan hari ini, besok terkabul, kan nggak seperti itu ya. Semua kan ada sunatullahnya. Iya, bisa jadi doanya tahun 2021 dikabulnya 2025.
Seperti itu kan, Bib? betul. Nah, Cuman itu. kadang kan karena doa itu nggak terkabul di dalam waktu yang singkat, jadi orang Nah, jadi pesimis Nah, gitu. terus jadi udah ngambek gitu. Nggak boleh. Iya, yang udah seperti itu. Ah, Terus percuma terus saya yakin. doa gini-gini aja gitu. Betul. Dan juga kalaupun mengajak orang kebaikan, itu memang harus ada ujian. Nah, yang tadi kali Bang Alex bilang, itu dibilang apa soalim, urus aja diri ente sendiri. Terus apa namanya? Biasanya apa lagi sih? Biasanya apa tanggapan-tanggapan orang kalau ajak baik, asok cuci. Iya, sos cuci. Lalu juga masih maksiat Iya, gitu ya, betul. ya kan? Iya. Lalu juga belum bener gitu. Nah, ini ada kaidah. Dulu Anda selalu bagi sama orang-orang yang terutama yang perempuan-perempuan yang mau pakai hijab tapi dicibir. Ya, itu banyak. Nah, itu selalu Anda setiap perbuatan kita hijrah dari sesuatu hal yang tidak baik menuju hal yang baik. Dari hal yang dibenci sama Allah menuju hal yang diridhai Allah kan? Iya. Nah, di dalam fase itu kan ada semacam kayak cibiran orang. Misalkan contoh yang utama tuh, Anda pernah bahas di satu tempat, Anda bilang, ente sholat tumben hujan berkelir nih. Betul kan? Iya. Atau, wah ini kayaknya hari nggak tahu nih aneh nih lu sholat gitu kan? Ah, iya. Ini Betul kan? gara-gara sholat nih kayaknya Betul jadi kan? hujan. Nah, itu kan terkadang membuat mental seseorang yang baru berubah ini kan jatuh Bang Rik. Nah, makanya kita harus semangatkan dengan apa? Setiap ucapan yang tidak baik di saat kita berhijrah. Saat kita berhijrah, datang omongan-omongan yang nggak baik, datang omongan-omongan yang nggak enak, datang hinaan, cacian. Di setiap kata-kata itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Jadi kita semangat. Karena kita tahu Sama juga menguji, dikatain gitu masih konsisten nggak istiqomah nggak buat berhijrahnya, seperti itu mungkin. hijrahnya Bib, ya? karena manusia, omong manusia, ntar apa yang mencari jangan-jangan ridho Allah gitu. gara-gara dibilang begitu, jadi nggak jadi gitu, nggak Gitu. lanjut. Tapi kalau buat kita nih pelajaran, kalau ada yang hijrah, jangan kita keluarin kata-kata itu. Kalau kita belum bisa memberikan semangat, belum bisa Tapi memberikan namanya jangan dijatuhin. Namanya sifat manusia kan ya seperti itu, susah Bib kalau itu. Sifat manusia itu kan banyak. Cuma kita kan Iya. setelah kita ngaji, Iya, kita setelah ngaji, taklim, iya. sifat siapa yang mesti kita Mudah-mudahan ikutin, ya teman-teman kan? nih yang dengerin ini ya. Jadi kalau ada teman mau berhijrah atau berhijrah itu jangan dicibir istilahnya. Jangan dicibir. Jangan dicibir. Kalau Jadi, tidak bisa kalau motivasi. perlu dikasih semangat, Bib, Semangat. ya. Kasih semangat. Kenapa? Karena mungkin dari semangat teman-teman dia bisa berubah, itu suatu pahala buat teman-teman juga. Betul. Begitu. Dan juga gini, ada kalau Bang Alex suka ingat gitu. Ketika ada orang mungkin ya Allah kasih terjerumus dalam maksiat, terus ada satu orang nasihatin, terus dia dengan beraninya bilang, ya udah ente urus aja diri ente sendiri. Ente aneh nggak nyari makan dari ente gitu. Tapi ada ilmu yang bisa kita ambil di situ. Ketika seseorang di tempat yang tidak diridhoi Allah, mereka tenang-tenang aja dan mereka berani. Tapi ketika kita mau ibadah, kita mau berhijrah, kadang kita mental kita jatuh. Harusnya kita juga berani, kita pun senang. Jadi kita harus punya prinsip yang kuat. Kalau ini adalah sesuatu yang memang bermanfaat buat kita dan ini jalan yang benar. Jadi jangan ragu. Nanti kalau kata orang ngomong begini goyang lagi nanti. Betul kan? Jadi jangan kita hijrah terus termakan dengan apa omongan-omongan negatif dari orang. Tuh orang pakai kerudung banyak banget itu Bang Alex. Perempuan pakai kerudung, ente kerudungin dulu hati ente. Masya Allah. Itulah namanya orang. Apalagi sekarang itu kan zamannya medsos sudah dimana ntar kita salah ngomong sedikit aja, berbuat sedikit aja, kadang udah digoreng jadinya. Kita mau berbuat baik aja masih sering dicari-cari kesalahannya. Iya. Makanya kita jangan cari-cari kesalahan orang, gitu, ya kan? Kadang kita niat baik aja, berbuat baik, belum tentu baik juga di mata orang. Padahal niatnya baik nih udah nih, belum tentu juga buat orang itu. Yang ada sekarang seperti itu. Tapi kan kalau kita belajar, kita berbuat baik karena Allah aja. Jadi kita nggak usah pedulikan apa penilaian dari orang ya. Yang penting kita sudah di jalur syariat yang benar. Jadi jangan terlalu banyak. Nggak ada Bang Alek. Coba cari mana ada yang selamat dari mulut orang. Nabi Muhammad orang paling mulia, makhluk paling suci, masih juga
dibilang tukang sihir, masih dibilang Iya, pengarang punya syair. musuh juga lah istilahnya. Ya. Pasti, karena musuh kebaikan adalah keburukan gitu. Jadi Cuman kebaikan gimana kita masing-masing. mencikapinya ya. Nah, makanya kita itulah. damai-damai aja. Iya. Ajak orang yang baik, yang nggak baik sama kita doain gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Kan kita nggak tahu juga. Bang Ale kan, Kalau kita nggak doain, yang ada kita sama kayak mereka ya. nah, dan enaknya kalau doa baik, baliknya ke kita juga. Jadi kalau kita doain dia baik, ya insya Allah kebaikannya buat kita juga. Jadi kalau hidup begitu tuh sebenarnya enak Bang Alek. Nah, insya Allah nanti tuh lama-lama teman-teman kita semua, karena kita memang sudah merubah keadaan kita, nanti teman-teman sekeliling kita tuh berubah. Nah, Bang Alek juga udah banyak lihat kan, ketika berubah, mulai berjalan sedikit, alhamdulillah kan, banyak daripada teman-teman kita yang berubah. Nah, kita harus yakinin itu juga akan berlaku buat yang lain gitu. Insya Allah, Masya Kayaknya Allah. bincang-bincang kita sudah cukup Insya Allah, ya. Masya Nah, Allah. insya Allah nanti kita akan bikin bincang-bincang lagi, Bib. Cuman Insya temanya Allah. kita nggak tahu. Insya Sebenarnya kita Allah. pengennya sih ngalir aja, Bib ya. Maksudnya kita Iya, ngobrol aja, kita nggak. santai. Jujur kita ini nggak apa ya istilahnya nggak kasih apa ya temakan ya, Bib. Enggak, Kita nggak cari mengalir aja. materi segala macam ya. Apa yang terjadi di lingkungan kita ini sebenarnya beberapa teman-teman perlu ketahui itu harus ada perubahan Betul, dalam hal berhijrah tadi. betul. Dan nanti juga kalau mungkin ada yang di komen nanti mungkin ada mau dibahas tentang tema apa, silakan Ya, ditulis. Nanti boleh. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman requestnya, nah, mungkin narasumbernya bisa ganti ya, Bib ya. ya mungkin masalah perjodohan. Bisa jadi. Mungkin Tapi masalah- kapan-kapan kita bisa masalah rumah tangga, Bib. Ya insya Allah nanti kan kita juga mungkin Bang Alek bisa Karena kan cari narasumber sekarang ini yang kan- lebih kompeten. Sekarang ini kan banyak tuh rumah-rumah tangga pisah tuh karena mungkin perselingkuhan kayak gitu-gitu. Ya makanya nanti temanya disesuaikan dengan narasumbernya biar lebih begitu pas ya. gitu. Iya. Jadi kalau kita mau bahas yang hubungannya sama rumah tangga yang jadi korban ya kita. Oh alam nanti bagaimana nanti itu nanti ditunggu aja Gitu biar aja seru ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman yang misalkan nanti nonton, mohon untuk berubah ke jalan yang benar yang belum benar, Bib ya. Ya, Dalam artian yang belum berhijrah lah ya. Selalu berusaha kita untuk Berusaha menuju untuk yang jalan terbaik. benar. Bersama-sama. Jadi bukan? introspeksi diri, apakah saya sudah benar, apakah saya masih kurang benar. Nah, jadi ajak teman untuk berbuat baik. Enak, Jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk dicibir. dicibir. Ya kan? Ketika kita dalam kebaikan. Kaidah terakhir boleh? Apa, terakhir. Lebih baik kita dibenci 1000 orang, tapi kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada kita dicintai sama 1000 orang tapi kita dalam kemurkaan Allah Super Subhanahu sekali wa tuh, taala. Bib. Insyaallah. Mantap, Bib, mantap, Bib. Insyaallah. Ya, teman-teman, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe karena nanti akan kita bikin video-video yang lebih bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, saya rasa cukup, Bib ya. Amin, insyaallah cukup. Ya. Insyaallah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.